Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan sarang istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, dan mengabulkan hajat-hajat baik, terutama pelaksanaan umrah yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 September. Yang saya hormati kasepuhan, ya, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu di lingkungan RW 12. Ya. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Boleh saya berdiri? Ibu boleh? Ya. Yang kering pamit ningali asa dina radio. Pamit ketinggali ibu-ibu nanti bakal ngobrol. Ya. Ya minimal lamun nangtu mah ketinggali nunulisan. Kumaha daralan ibu? Alhamdulillah. Pas dulu datang. Ngawas bari sabar menit? 5 menit cekap. Sepakati Bapak ya, kita tidak akan lama, tapi simpan dulu HP-nya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat kita dapat, ada iman yang semakin menguat, dan hati kita berpaut dalam majelis ilmu sehingga tidak kesana kemari. Ya, tidak semata-mata kita memenuhi undangan, tapi kita harus dapat keberkahan. Berkah itu satu, ilmunya harus bertambah, imannya harus menguat, hatinya harus berpaut, sehingga pertemuan ini betul-betul menjadi pertemuan yang didambakan, yang melahirkan keberkahan. Sepakat ya? Saya menyepang HP yang dirapas HP. Mualan kunti setengah jam, tandanya setengah jam. Ibu bapak sekalian, umrah itu secara bahasa berkunjung, bermaksud berkunjung, kunjungan, itu umrah. Jadi upami ibu amang ke Pangandaran eta ge umrah, berkunjung ke Pangandaran. Tapi secara istilah umrah itu bermaksud berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf 7 putaran, lalu sa'i, lalu tahallul. Jadi umrah mah sakitu-kituan. Diawali di miqat kita labbaik Allahumma umratan. Terus tawaf 7 putaran, rengsek, sa'i, sofa marwah 7 di marwah, tahallul. Selesai. Jadi bermaksud mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Benten salah haji karena proses haji langkung lami. Apalagi yang menggunakan dari tanggal 8 tarwiyah. Jadi 8, 9, 10, 11, 12 minimal. Bagi yang nafar awal, kalau yang nafar sani sampai tanggal 13. Saya tidak akan bahas tentang manasik umrah karena itu magis beres. Ini mah hanya sebatas mengingatkan saja.
Umroh ini diperintah oleh Allah berbarengan dengan haji, bahkan bahasanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh lillah, semata-mata karena Allah. Karena ibadah haji, ibadah umroh itu punten sangat riskan kalau tidak dijaga hati, tidak ditolong oleh Allah. Semua yang berangkat ke Arafah. Halo? Jelas kan? Belum lagi ketika nanti di sana, nanti pulangnya tahu bahwa kita sudah melaksanakan. Berbeda kayak sholat, kayak puasa. Kalau ibadah haji, ibadah umrah luar biasa. Makanya bagaimana Allah membahasakan untuk haji, lillahnya itu didahulukan. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Lillahnya didahulukan. Gitu ya. Ini ibadah yang spesial. Umrah ini dalam hadis Imam Bukhari, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu bisa menghapus dosa di antara keduanya. Jadi bagi orang yang berumrah ada penghapusan dosa. Allah ampuni dosa-dosa. Bagaimana mungkin orang yang merasa banyak dosa, banyak kesalahan, lalu tidak tergerak ketika punya rezeki untuk tidak berumrah? Itu dosa itu. Halo? Jika harus saya ketutup bah Jumat. Ya. Jadi bagaimana mungkin gitu? Dan hati-hati. Jangan ada anggapan bahwa nanti ke Mekah jadi karma seperti di tempat tinggal. Sehingga ada orang yang tidak mau ke Mekah. Dari dia tukang nenggelan batur, di itu saya ditenggelan. Jadi dia tukang maling sendal di masjid, di itu saya lengit tiap ke masjid. Enggak. Ya, nah ini ada pengampunan dosa. Di dalam hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang umrah, orang yang haji itu termasuk tamu Allah. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Al-hajju, orang yang berhaji. Wal mu'tamiru, orang yang melakukan umrah. Wafdullah, mereka adalah utusan Allah. Da'ahum, Allah memanggil mereka. Fa'ajabu, mereka orang-orang itu memenuhi panggilan Allah. Maka engke saentos labbaik Allahumma umratan, naon nu dianjurkeun dibaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka tamu Allah, mereka undangan Allah. Kang, dan jangan merasa karena punya uang lalu bisa umroh. Banyak orang yang lebih banyak uangnya, tapi ketika Allah tidak panggil, nggak datang. Ada orang yang tidak punya uang, ketika Allah undang, Allah datangkan. Bagaimana cara Allah untuk mendatangkan? Suka-suka Allah. Ayo jalan itu boga duit, ujuk-ujuk, kamu umroh ya, ini tiketnya. Ayo. Ada. Itu lain orang dia kan. Ya cerita lain orang dia. Ada yang menyampaikan ke saya, mau umroh ke Batur ngaresepkeun, tapi dia sendiri tidak mau. Berhaji tidak mau. Naon alasanna? Sieun pae di itu. Coba lihat, begitu mudahnya Allah menghalangi dia sehingga dia tidak berangkat haji. Padahal fasilitasnya ada, dia masih sehat, uangnya ada, tapi ketika Allah tidak menghendaki, cukup kasih di dalam hati nasian maut. Saya masih ingat Pak Ibu ya, seorang Panjalu, ayat itu orang Panjalu. Tak apa Panjalu dehnya, baik. Jamis ya. Saya masih ingat ya. Ada tukang sasapu masjid. Baheula mah ada haji teh kudu nungguan. Ada kunjungan gubernur baheula nu aya rerehan jeung Panjalu Panuriana, dikasih tiket berangkat haji. Hiji bunga, kaduana pusing oke da teu boga duit yang bakalna.
Tapi setelah itu Allah hadirkan para ulama, lalu kemudian bantuan. Jadi ibadah haji padahal tukang sesat. Tekabayang dia. Wafdullah, utusan Allah. Allah undang mereka, fa'ajabu, mereka memenuhinya. Maka orang ketika sudah di mikot, sudah mulai niat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi ya Allah panggilanmu. Gitu ya. Ketika mereka meminta, fa'atahum, Allah akan beri. Hoyong teh doa di ijabah, hoyong teh paminta dikabulkan, dan fasilitas itu ada di antaranya dengan umrah. Mereka tamu Allah, mereka utusan Allah, mereka memenuhi panggilan Allah, dan ketika mereka meminta, Allah beri apa yang mereka minta. Yang ketiga, hadis Imam At-Tirmidzi. Ternyata ibu, suruhan Allah ikuti haji umrah. Karena keduanya yakfiyanil faqra wal dzunub. Haji umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Dosa diampuni, lalu Allah hilangkan kefakiran. Tapi Kang Dan sing hade niatnya rek naon umrah hayang bunghar. Kata sing hade niat. Salah teu salah. Dan Allah menggambarkan orang yang datang ibadah haji itu, ada orang yang di sini dunia. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi dengan dunia wae mungkul. Enggak ada urusan akhirat yang ada. Tapi Allah ngabari lagi di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar. Ada kelompok orang ketika diberi kesempatan ke Mekah, dia laksanakan ibadah, dia berharap akhirat kebaikannya, dan dia pun tidak melupakan bagian dengan dunianya. Ya, nah ini kasih beri hatilu. Nah, hapus dosa, non tadi kan doa dikabulkan, ya. Jadi utusan Allah, jadi tamu Allah. Berikutnya yang tadi menghilangkan kefakiran, menghilangkan dosa. Dan yang keempat, hadis Imam Ahmad, ibu bapak, kalau kita tawaf, kata Rasul, ketika kita tawaf, seseorang angkat kaki, lalu meletakkan. Setiap apa yang kita lakukan ini, Allah tulis baginya dengan langkah itu satu kebaikan. Allah hapus satu keburukan. Dan Allah tulis kebaikan. Allah tulis kebaikan, Allah hapus keburukan, dan Allah tinggikan derajat. Bahkan upami di Masjidil Haram, lamun memungkinkan dari tukang olahraga, jadi datang nanti lain tahiyatul masjid nanti tawaf. Upami zaman simkuring masih leluasa, tidak dibatasi, tapi ayana terus dibatasi. Di handap biasa tos ngangge kain ihram meskipun di akalan maka kain ihram marake celana. Karena kalau sudah ihram tidak boleh laki-laki berpakaian yang berjahit. Begitu ya. Nah, jadi tahiyatul masjidnya apa? Datang langsung mendekat ke Hajar Aswad, ada lampu hijau. Mulai Bismillahirrahmanirrahim berjalan 7 kali. Ya. Nah, setiap datang. Kalau nanti setelah selesai sholat wiridan, setelah itu tawaf wede. Begitu, setiap datang kita tawaf. Sebelum pulang ya tawaf. Itu batasi. Karena Masjidil Haram itu bahasa Allah lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Jadi aktivitas utama di depan Ka'bah apa? Tawaf. Lalu apa lagi? Sholat. Lalu apa lagi? Iktikaf. 60 rahmat Allah bagi yang tawaf, 40 bagi yang sholat, lalu 20 bagi yang menatap Ka'bah. Kita lamun tos rengseng, sholat, calik gitu ya, sambil menikmati orang menuju tawaf, kita ningali Ka'bah, memandang Ka'bah itu dapat rahmat Allah. Gitu.
Bapak Ibu sekalian, nah eta mah motivasi supados urang aya kahoyong kanggo umrah. Hoyong teh ini hoyongna teh asa teu serius. Gitu. Satu serius. Hoyong. Di dia teh nahan ilang can anggeus. Budak SPP can dibayar, jadi hoyong lagi tertarik. Oke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kahiji, nanti ayah saya nitip kanggo ibu ya yang mau umroh berikutnya. Ayah nama jangan Kang Dadan heula sareng istri. Apa bekal utama? Bekal utama itu yang pertama niat. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung. Niatnya harus ikhlas, tapi dalam pelaksanaan kudu jelas. Kang Dadan ti dieu teh tos ditulis rek naon wae di ditu teh. Kabayang teh ibu, lamun ibu berangkat ka hiji tempat bari teu puguh paniatan. Kantos teh. Keur dieu abi rek ka Bandung rek ilu, hayu lah. Dia mah cuma ilu wae, teu boga niatan rek meuli naon. Ari nu ngajakna mah jelas, rek aditu teh rek naon, rek meuli baju, rek meuli anu jelas ya. Jadi nu gaduh niat kali itu jelas teu kali itu teu kadieu. Abi kali itu teh rek meuli baju langsung ka toko baju, karena jelas paniatan. Sok jalmi anu ilu wae, rek ilu mah hayu lah. Kira-kira naon? Lempangan we. Nu boga niat balik sesuai dengan niatnya dia dapatkan. Tadi itu rek beli baju, datang ke dia menang baju. Coba untuk boga niat. Dia capek, yang punya niat capek, tapi dia punya hasil. Yang tidak punya niat capek, tapi dia tidak punya hasil. Syarat diterima ibadah ikhlas. Syarat diterima ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi putar keikhlasan kita jangan sampai tidak produktif. Keikhlasan kita jangan sampai ngawang-ngawang, tidak membumi. Cing apa yang kita dapatkan dari keikhlasan? Itulah yang dijadikan agenda kita. Rek naon ka dieu teh selain umrah. Geus umrah rek naon? Da umrahna mangan sakeuteuh. 2 jam ge beres. Ya? Nah, Kang Dadan bukan saya lamun pas ngagaduhan agenda. Oh iya agenda sarang travel. Nah agenda pribadina badina. Jadi gaduh niat anu operasional jelas kaukur. Oh kali kita hiji rek ibadah. Berarti selama di sana targetan hiji ketika di Masjidil Haram tiap waktu harus bisa sholat di Masjidil Haram. Contohnya. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 rakaat di Masjid Al-Ikhlas. Meskipun ngaranna ikhlas. Sarakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Al-Ikhlas. 100.000 rakaat kira-kira ibu sabaraha lilaeun? Sadinten sabaraha rakaat? 17 wajibna nu sunatna 12 jadi seberapa rakaat 2 salapan itu 100.000 bagi 2 salapan pasti itu teh Kang Dadan ke masjid-masjid oke ya nah apa targetan ibadah. Ibadahnya apa? Sholat berjamaah. Kenapa? Mumpung menuju di Mekah. Karena sholat di Masjidil Haram beda dengan di masjid kita. Nanti ke Madinah, apa agenda ibadah pertama? Sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di masjid kita. Agenda apa lagi ibadah? Tilawah. Karena kebaikan yang dilakukan di Mekah beda dengan kebaikan yang ada di sini. Punten ibu bapak ya.
ibadah kita lipatannya ketika di Mekah dengan di Masjidil Haram, di tanah haram dengan di kita itu berbeda. Maka mumpung agenda ibadah nanti selain sholat berjamaah, oh saya memperbanyak tawaf. Oke, masuk. Jadi kan itu jelas saya kawan tawaf, datang tawaf, datang tawaf. Teknon deh, pokoknya mas selama perjalanan umroh kudu khotam sekali. Karena khotam di Mekah dengan khotam di sini beda. Menang ke baca Quran bari tawaf, menang. Dan tawaf mah tidak ada bacaan khusus mah rukun yamani sampai hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh enggak saya mulai bismillahirrahmanirrahim langsung wae tilawat 7 putaran. Komo lamun lantai luhur mah teh bisa sajud. Ya, dalam lantai luhur mah ini lingkaran gede. Boleh tidak? Boleh. Mau baca Quran, mereka baca subhanallah, alhamdulillah. Mangga silakan. Mereka baca salat, mangga silakan. Saya mah kahiji mah hayang muji ka Allah, bari ngahadirkeun alhamdulillah, sok diemu. Makasih ya Allah, Kau telah hadirkan saya di samping Ka'bah. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah hadirkan aku bisa salat berjamaah di Masjidil Haram. Alhamdulillah ya Allah, Kau satukan kami dengan umat Islam di seluruh dunia di tempat ini. Tapi enak ke hatinya. Daripada maca buku geus kitu ka toel batur leungit deui hancana nyaman deui geus maca sibuk teu ngarti deui hartina sok coba da lebih enak-enak kita berjalan alhamdulillah hadirkan kebaikan-kebaikan Allah. Makasih ya Allah Kau telah hadirkan aku di tempat ini. Makasih ya Allah Kau telah hadirkan aku biasa berjamaah di sini. Makasih ya Allah. Terus alhamdulillah. Saya rokaat contohnya kedua, saya baca salawat ingat membayangkan bagaimana kasih sayang Rasul kepada kita, bagaimana berjasanya Rasul ke kita. Baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, bayangkan kerinduan kita dengan Rasul. Enak. Ketika doakan orang tua, bayangkan wajah-wajah orang tua kita bisa jadi sudah tidak ada. Ya Allah, ampuni orang tua saya, lapangkan kuburnya, cahaya ini jauhkan dari siksa kubur. Boleh. Nah, saya meminta Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu pun tanya ada yang doa lebih khusus bahasa ngerti, lebih khusus bahasa Arab lu ngerti. Gitu ya. Boleh tidak ngobrol boleh, tapi kalau ngobrol yang baik karena tawaf itu beda dengan sholat meskipun sama harus punya wudhu. Gak boleh ngomong yang asal-asalan, gitu ya. Saya kaupat hadirkan anak-anak kita ya Allah solehkan si ini bayangkan anak yang pertama solehkan masalahnya apa saya terada dulu salah anaknya ya Allah gitu. So, agenda tawaf, tilawah, nondi. Halo? Selain berjamaah, sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah mempeng. Ya, karena biasa nama sok ngedul kan di itu mah jadi rajin. Biasa kan kayak gitu itu ngedul gitu. Itu ibu kebayang rata-rata upami jamaah Indonesia haji itu kan minimal 2 kilo 1,5 kilo tapi itu teh luar biasa 4 kilo wae subuhnya ke jam 2 guys berangkat jam 2 coba orang di dia masjid itu jam berapa berangkatnya kalian nungguan komat ya Allah nungguan komat ya. Jadi kahiji niat kada ikhlas, tapi praktek kudu jelas. Rek naon. Sabiasana Bu, lamun teu ngagaduhan agenda, engke ka ditu teh sakabawan. Ya? Naon we tadi gambaran teh? Berjamaah, perbanyak salat sunnah, perbanyak baca Quran, naon deui? Tawaf begitu.
Nanti di Masjid Nabawi sama. Ka Madinah heula, ka Makkah heula? Ka Makkah heula, ya. Ka Makkah heula. Baik. Nah, termasuk saya suka membayangkan itu Ibu ya. Kalau ke Madinah itu seakan mau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat. Ya. Agendanya apa? Kraudo. Cuma ayat terus dibatasinya di pasihan seberapa kali kesempatan? Sekali. Bahwa mah itu bebas we asal daek sabar we membuat. Kemana lagi? Berkunjung ke makam, ziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah dibaca. Karena kan di sana ada makam Rasulullah, ada Abu Bakar, ada makam Umar. Di mana lagi? Berkunjunglah semuanya ziarah ke Baqi karena di sana banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ala fazuruha ayo berziarah. Makam Baqi dari Masjidil Haram cakat. Biasanya dibuka anjing-anjing dibuka biasa ziarah ke sana. Kan kamu istri mah teu biasa. Saya istri mah teu biasa ziarah. Ya, baik. Hiji niat ibadah. Kedua, ibu bapak, saya lamun aya niatan rek nambahan ilmu. Jadi kali itu terekna teh diajar mempengker di Makkah. Biasanya aya upami di Madinah aya syekh-syekh ngagarawan aya sini belajar Quran. Ya, di beberapa beberapa ini kantun milih gitu ya. Baiklah orang tengah bahasa jika nuhun diuk gitu. Rangkanya. Ada kajian tafsir, ada fikih, ada akidah gitu. Itu di Madinah. Bisa kita minta didengarkan hafalan, didengarkan bacaan. Meskipun sebentar. Jadi Kang Dadan, diri itu teh jadi alumni Mekah, alumni Madinah. Ya, santri Mekah, santri Madinah. Kenapa? Nah, memang kali itu lagi niat rek naon hayang nambahan itu. Sabkeranya ku Allah teh bakal ditinggalikeun anu salat, anu ngangkat leungeun, anu henteu. Nanti kadang ada salat jenazah, aya nu ngangkat nanti tiap takbir, aya nu sakali takbiratul ihram dibuka. Ya, aya nu tahiyat kadah ngan 2 rakaat duduk nanti duduk iftirahat, sanes duduk tawarruk, aya ditinggalikeun. Jadi hartosna naon dibuka. Lalu kita nanti bertanya, mencari ini pandangan siapa, ini pandangan siapa. Sehingga pulang dari sana terbuka, ternyata ilmu Allah itu luas. Ternyata pandangan dalam fikih banyak. Meskipun kita punya keyakinan dan pilihan, tapi kita bisa menghargai pandangan dan pilihan orang lain. Nah, niat nukatilu dan tong disepelekan suruhan Allah lamun yang beruntung teh yarka'u wasjudu wa'budu rabbakum ibadah. Maka kedua wa'alul khaira, kerjakan kebaikan. Nah, ibu lamun ka Mekah itu kan seueur nu bersih. Orang Bangladesh, India, bahkan kan ada orang Indonesia juga. Nah, sempatkan datang ke sana sambil bawa naon kasih ke mereka. Karena infak sedekah di Mekah di Masjidil Haram beda dengan kita. Artinya kebaikan-kebaikan kita dilihat. Saya diajari sama guru saya, ya, namun beres tawaf, nanti kan disunahkan kita ini salat, terus beres salat nanti ngambil air zam-zam, minum air enggak. Maka lamun urang nyendak air zam-zam tong sauingeun, tong saurangeun nu ngantri mawa langsung gelas teh 2, hiji di dia, hiji di dia. Geus kitu kasih ke yang lain. Jadi keberadaan kita rek naon? Niat selain niat ibadah, niat berkhidmat, rek melayani tamu Allah.
Karena orang yang datang ke sana mayoritas tamu Allah, mereka ingin umroh kan begitu. Dihadirkan dari berbagai negara. Namun ayah nu kararasan contoh nate peryogi didorong dorong. Saya ingat itu sekarang tos wafat ya, tos almarhum Allahumma yarham. Nah dia bercerita, saya dapat kesempatan ibadah haji 3 hari sebelum berangkat kakara di bejaan di bere mah terdaftar. Saya 3 hari sebelum berangkat baru dikasih tahu, Pak, Bapak berangkat, tinggal berangkat, sudah selesai. Ustaz, saya kan ngelayan Ustaz. Saya mah bukan orang yang paham agama dengan luas, tidak. Maka habis itu saya mikir, naon ka di Mekah. Kesimpulannya apa? Saya mah ibadah marek nurutan batur, rek ngiru ka pembimbing. Tapi saya datang ke sana rek naon? Rek mijitan tamu Allah nu cangkeuleun geus tawaf. Maka dina ieu teh dina koper naon nu dilombakeun? Balsem. Iya. Seueur nyeunang balsem. Geus kitu teh. Oh, Pak, cangkel tuh, yang pijitan. Masya Allah, keberkahan. Hati-hati jangan terjebak dengan ibadah yang dahsyat itu ketika hablum minan nas. Maka kata Rasul, khairun nas anfa'uhum. Allah beri keberkahan luar biasa. Dia bercerita begitu. Karena akhlak yang baik itu bisa menambah pahala, akhlak yang buruk bisa menghapuskan pahala kita. Jadi kalau ibadah kita banyak tapi akhlaknya tidak baik, tidak manfaat bagi orang lain, bisa habis tuh akhlak hasil ibadah. Tapi kalau akhlak yang baik, meskipun ibadah biasa, itu bisa bertambah terus pahala. Dari apa? Dari kebaikan akhlak. Dia bercerita, saya mah itu gitu aya nu tetiasa jalan, saya dorong ya, dorong. Cangkel tuh, wabi pijitan. Jadi ibu, keberkahan Allah tidak hanya sebatas bagus dengan Allah, tapi sing saya secara makhluk Allah. Maka Kang Adan membantu Kang Lianya, si awak nasehat. Kali itu niatan. Kamu lamun ngadorong sepuh, nuta sepuh, orang Arab itu benar ibu luar biasa menghargai dan menghormati orang yang menghormati, mengagungkan orang tuanya. Itu orang Arab. Jadi upamanya ngadorong anu sepuh itu tuh difasilitasi, dimudahkan. Si perjalanan dimudahkan. Ya. Saya kebetulan ngadorong motor sepuh tos langsung 80 tahun didorong. Sanes ibu simpul. Tapi ketika di bandara dimudahkan. Silakan. Ya, tolong ditanya. Sayangan bari seri we hadhihi ummi, ini adalah ibuku kan. Dipoto beres, enggak banyak ditanya. Jadi mereka luar biasa terhadap orang yang menghormati orang tua, terutama ke ibu begitu. Nah, jadi ibadah, ilmu, naon betul? Hikmah. Hikmah naon? Rek melayani tamu. Bisa jadi nanti kita bertemu dengan orang yang tak apaleun ieu, tak apaleun kaluhar, tak apaleun jalan, sasar. Ngan sim goreng Kang Dan di bejaan pun uwa. Engke lamun di Masjidil Haram hese keluar, poho jalan keluar, tong ngobrol, tong ngomongkeun, aduh ieu ka mana jalanna, tong ngobrolkeun ka sasar ulah. Leumpang we. Lamun ditanya rek naon? Keur menjelajah cenah. Ente rupi-rupi, maka kehadiran kita rek ngabantu, rek menolong, meskipun hanya menunjukkan. Dan rupi-rupi dong apa itu? Tolong bantu saya udah ini putar-putar kemana ya, mau keluar. Ada saat itu tinggal ditunjukin bawa ke sebelah sana, jalan aja terus. Saya nggak berani, tolong anterin dulu. Coba untuk keluar, mereka terminal. Gas deket kata, saya udah kenal sen terminal kan begitu. Jadi rupi-rupi jalan itu.
Maka berikan hak jalan dengan cara apa? Menunjukkan orang yang ke kasasar atau yang tersesat, ditunjuki sama kita. Terutama matos satu. Tilu agenda utama sing dijadikan sarana tambah-tambah ibadah, tambah-tambah ilmu, katilu tambah amal soleh lewat hablum minan, sehingga dong kapal itu teh entong individualis. Saya rek nulungan tamu Allah, saya rek ngabantu tamu Allah. Itu daru-daru pakar itu dia aya nu mikiran sorangan kan begitu. Batur gering sabodo nu penting lain uyi kan enggak, kita kali itu rek naon jadi orang terbaik, anfa'uhum linnas. Ya. Tilulah terusnya. Terakhir yang ibu no hayang umroh. Halo? Yang ibu no calon tamu Allah di berikutnya. Ya. Punten ibu titi gedekeun Allah. Tong loba ningali ka diri. Lamun ningali ka diri ujungna putus asa. Contoh, ibu bade umroh terus ningali ka diri ibu, ningali imam can anggeus, ningali budak keur karulia, ningali naon deui? Ningali cicilan can anggeus kitu. Punten bisa lamun hayang semangat optimis, tong loba ningali Allah, tong loba ningali urang tapi ningali Allah. Lamun urang syarat, lamun urang logika urang, cek urang bisa umroh lamun boga duit. Tapi jangan Allah mah lain gitu. Allah mah cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hiji ibu. Tong loba ningali diri, loba ningali Allah. Ningali diri pasti bakal putus asa. Ningali Allah kakawasaan pasti bakal optimis. Gusti apal abdi miskin. Tapi abdi apal Gusti beunang. Gusti apal kahayang abdi. Abdi mah teu rampung Gusti. Rek cara kumaha nu penting mah abdi hayang umroh. Ibu hayang duitna hayang umroh mah. Benar. Karena belum tentu ibu diberi duit umroh. Bere we duitna. Sama dengan ngenggeskeun heula ieu mah ya. Halo? Jadi minta ka Allah rek hajina, rek umrohna atau rek duitna. Eta cenah mah haji umroh jeung duitna. Dijamin tidak ibu diberi uang kalau ibu berangkat haji umroh? Enggak. Kalau tadi paling ke ingatanna teh lain kana umroh. Padahal ngadoa cerik-cerik teh hayang dibere duit. Ayah ngomong duit mau ke Pangandaran yuk. Umroh nanti jadi ke Pangandaran kan begitu. Nauzubillahimin dari hiji. Punten ibu titip. Lamun ningali ka diri pas putus asa. Karena orang leutik, urang mah terbatas rezeki. Tapi lamun ningali Allah, nu kakawasaana tidak terbatas. Innallaha ala kulli syai'in ningali Allah. Kedua, geus ningali Allah, bari ibu yakin ka Allah, sing loba ngadoa. Sing serius, jangan-jangan ku Allah tadi panggil, tidak bilang kurang jarang minta, kunaon jarang minta, dah memang kurang perhatian karena akhirat, kurang lobana perhatian karena dunia. Nu dibenta teh naon? Duit, jangan naon, jangan, pokok jangan ibadah. Padahal janji Allah ud'uni astajib lakum. Punten ibu ya, punten bisa. Allah itu ada. Jangan-jangan, kenapa Allah tidak undang? Kenapa Allah kemudian menyusahkan? Jangan-jangan kita tidak serius dengan doa kita. Orang mah terkayang, orang mah yang umroh teh lamun diundang, ada tetangga yang mau umroh kakak Gusti abdi ge hoyong, geus kitu teh poho deui. Bring nyeblak we, geus nyeblak poho. Halo? Nah, kedua punten, hiji tingali Allah supaya tingali kakawasaan Allah supaya timbul optimis. Kedua sing loba doa. Urusan orang mah doa. Da Allah ngajamin udhuni astajib lakum. Katilu. Ibu mulai dari sekecil apapun niatan boga tabungan. Ya.
Boga tabungan jangan haji. Itu saya tabungan haji langsung. Tenang ibu ya, sarebu sadetik, sadetik sarebu, sadetik sarebu. Berarti semenit gas 60.000 saja. Oh, luar biasa. Jika nama sebulan berangkat umroh. Begitu. Artinya apa ya? Punten ya, bagian katilu tong diharaikan. Ada keseriusan. Terningali jumlah tapi minimal. Lamun bahasa saya makia. Minimal dari saksi. Karena ayah kasus ibu, ayah jalmi miskin, ayah ibadah haji. Ternyata ketika ada tetangganya yang harus dioperasi, dua suami istri kumaha bapak tetangga pun dioperasi, nyawa tuh diselamatkan. Tapi kan orang mangan boga kita tabungan yang haji, baiklah pakai itu. Sanapi tete yang umroh hakara kesalaman ceritanya ke 800.000. Da baheulanya, da baheula mah haji kan sabaraha juta. Terus gitu teh ibu dioperasi, dibuka ceng-cengan, dibikin jam operasi tetangganya. Allah menempatkan si tetangganya ini dengan orang kaya. Ibu sakit apa? Lalu dia bercerita, saya merasa bersalah. Operasi saya ini dibiayai oleh orang, bukan orang kaya, orang miskin yang ingin ibadah haji. Cerita, ternyata si orang yang bertanya orang kaya. Apa yang terjadi bu? Langsung diberi 2 tiket ibadah haji. Itu cara Allah. Mata tong loba ningali ka cara urang. Urang mangan 2 kewajiban, hiji ngadoa, kadua ikhtiar. Sisana bikin ka Allah. Nepi ka maot dan nepi ka Mekah, bae ieu geus jadi saksi. Niat geus ditulis. Lamun ku Allah urang di maotan, can nepi ka Mekahna, can nepi ibadah hajina, tapi ieu ceng-celengan. Niatna geus ditulis. Ta eta bu nu mahal. Maka niatul mukmin khairun min amali. Niat mukmin lebih halus daripada amal anu teu diniatan. Gitu ya, Bade. Halo? Izin awan tingali kakawasaan Allah. Kedua, loba ngadoa. Serius katilu nabung sabaraha? Wah, ini bawa sekalian sekali lagi minta maaf segala kesalahannya, kekurangannya. Mudah-mudahan Kang Dadang sareng istri ke perjalanan jadi perjalanan anu umroh mabrur ya. Dipaparin kesehatan, dipaparin kegiatan, dibimbing ibadahna bari nu tilu tadi. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin hiji sing tambih-tambih ibadahna, kadua sing tambih-tambih ilmu, katilu sing tambih-tambih kamanfaatan bagi umat manusia. Aku lupa lihat sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.